Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas kudrat iradatnya. Pada saat ini Allah memperkenankan kita untuk hadir di televisi kesayangan kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini untuk thalabul ilmi, Allah memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Berbicara untung dan rugi, manusia itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang beruntung di dunia tapi rugi di akhirat. Yang kedua, ada yang rugi dunia tapi untung akhirat. Yang ketiga, ada yang merugi dunia dan akhiratnya. Yang keempat, pasti pilihan ibu-ibu yang kuning-kuning ini. Untung dunianya juga untung akhiratnya. Setuju Bu ya? Insyaallah. Apa? Untung dunia dan untung akhirat. Tentunya kita terhindar dari rugi dunia dan rugi akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, keuntungan dunia, dan keuntungan akhirat, kebaikan akhirat, hindarkan dari api neraka. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran agar kita termasuk hamba yang beruntung dunia dan akhirat dan terhindar dari kerugian dunia dan akhirat. Arba'atun min alamatis sa'adati wa arba'atun min alamatis saqawah. Ada 4 tanda orang yang beruntung dunia dan akhirat. Juga ada 4 tanda orang yang merugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tanda-tanda ini sudah ada di dalam kehidupan kita kalau memang yang menguntungkan. Amin. Dan terhindar dari 4 tanda ini kalau memang itu yang merugikan kita. Yang pertama, nadhara fid dunya ila man huwa dunahu fasyakara li an'umi. Paham? Belum semua sepertinya ya. Yang kedua, wa nadhara fid dini ila man huwa fawqahu faqtada. Yang ketiga, nisyanul hasanatil madhiyah. Dan yang keempat, zikrul dzunubil madhiyah. Saur orang Jawa Barat nama, yang pertama memandang dunia, menatap dunia dengan orang atau kepada orang yang ada di bawah kita. Lalu kita bersyukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, melihat agama, melihat amal soleh kepada orang yang berada di atas kita. Lalu kita mengikuti, bukan hanya mengagumi. Yang ketiga, melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan yang keempat, mengingat-ingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah 4 tanda orang yang akan beruntung dunia dan beruntung akhirat. Masya Allah. Yang pertama, memandang dunia kepada orang yang berada di bawah kita.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 14 ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kita ambil dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan dunia. Apa yang menjadi kesenangan dunia yang harus kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita agar kita mampu menjadi orang yang syukur, sehingga dengan syukur kita akan beruntung. Kenapa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka keuntungan hasil syukur itu kembali kepada kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa orang yang kufur nikmat, sesungguhnya Allah maha kaya raya dan maha terpuji. Artinya tidak butuh atas kesyukuran hambanya. Semua kufur nikmat Allah tidak rugi. Semua syukur nikmat Allah tidak beruntung. Apa yang termasuk zalika mataul hayati dunia? Yang pertama, an-nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Kang Gum, jadi ketika Allah berikan istri seperti yang Allah jodohkan untuk kita, jangan lihat orang yang lebih daripada istri kita di dalam kecantikannya. Nanti nggak bersyukur. Betul. Harus banyak sabar. Mending syukur, mending bersabar. Inilah godaan kenapa banyak orang yang melihat rumput di pekarangan orang itu terlihat Indah. hijau. Indah. Padahal gelis keneh bojo Kang Gum. Insyaallah. Tapi kadang-kadang ngareret kabatur. Ini kenapa? Karena tidak bisa menundukkan pandangan bahwa melihat dunia. Karena kecantikan istri yang cantik itu kan mataul hayati dunia. Bahkan salah satu tafsir daripada fid dunya hasanah itu, barang siapa di antara suami yang Allah berikan istri yang salihah, maka dia telah mendapatkan hasanah fid dunia. Apalah artinya istri jelek kalau kita tidak kalau dia tidak salihah? Ya. Iya kan? Sekedap kala. Apa artinya jelek tapi tidak soleh? Aduh, iya. Kita mah power atau? Udah mau berantakan, tidak solehah lagi. Mendingan cantik tapi solehah. Solehah, betul. Itulah hasanah di dunia. Tetapi cantiknya itu jangan dibandingkan dengan orang lain. Tetapi tataplah, karena itu merupakan anugerah dari Allah, di mana hakikatnya jodoh kita bukan pilihan tetapi dipilihkan. Wal banin. Ketika melihat anak-anak kita, kita juga jangan suka terlalu banyak membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang. Ini kan masalah. Bagaimana kalau anak kita yang sekarang cerdas, jangan membandingkan saya dengan anak itu. Lihat juga, saya mau membandingkan ibu dengan ibu teman saya, kan bagaimana nantinya? Apalagi sama anak tetangga. Apalagi anak tetangga. Nyesek gitu teh. Ketika punya anak, IPK-nya 3 lebih sedikit dibandingkan dengan yang sempurna, IPK-nya 4, ya udah. Padahal IPK kecil itu turunan dari ibunya. Kan biasa yang disalahkan anak. Kenapa? Kita salah dalam membandingkan. Lihat dunia kepada orang yang ada di bawah kita, sehingga kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Maaf, ini untuk ibu-ibu. Ketika ibu pakainya yang 10 gram, jangan lihat yang 100 gram. Akhirnya juga ditutup-tutup bajunya. Sedikit itu. Tapi kalau yang ini ditarik lagi. Begitu selesai salaman ngajinya sallallahu ala Muhammadnya, ini pakai yang longgar. Kencring gitu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kehidupan dunia. Dan ketika kita memandang dunia, ketika menerima
kepada orang yang ada di atas kita, ya otomatis akan hilang rasa syukur kita. Tapi ini dalam ranah penerimaan. Tetapi ketika ikhtiar tetap harus melihat kepada orang yang ada di atas kita. Betul. Jangan sebaliknya. Kalau ikhtiar melihat kepada orang yang ada di bawah kita, lalu kita merasa orang yang paling hebat. Sementara ketika menerima, melihat kepada orang yang ada di atas kita. Penghasilan suami seperti ini dibandingkan dengan suami orang. Padahal suami ibu tidak rela kan diambil orang. Makanya ketika mendapatkan apa saja yang Allah berikan melalui suami, terima dengan doa, Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wa akhluf alayya kulla ghaibatin minka bi khairin. Ya Allah, cukupkanlah aku bima razaqtani, dengan rizki yang telah Engkau berikan kepadaku. Masya Allah. Wa barik li fima a'taitani, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Wa akhluf alayya kulla ghaibatin minka bi khairin, yang sudah habis, yang udah dipakai beli apa, yang udah dipakai nyekolahin anak, mohon diganti bukan dengan yang lebih banyak, tetapi dengan yang lebih baik. Kalau ternyata yang banyak yang lebih baik, ya Allah Maha tahu. Masya Allah. Yang kedua, untuk meraih keberuntungan dunia dan akhirat itu, lihat agama kepada orang yang ada di atas kita. Faktada, kemudian ikuti. Kenapa? Karena kadang kita cukup mengagumi kesolehan orang lain. Mungkin suami, mungkin anak, atau keluarga, atau tetangga. Kita bangga ketika ibu punya suami, alhamdulillah, suami saya mah laki-laki, soleh lagi. Udah mah penghasilannya luar biasa, ibadahnya. Sementara kita tidak mau untuk ngikutin kesolehan suami atau punya istri yang salehah. Ya. Sementara kita merasa cukup, ya udah alhamdulillah karena istri saya majelis taklimnya penuh seminggu sampai saya aja nggak terurus. Untung ada lagi yang ngurus satu. Nah ini, sementara kita tidak ikut dengan kebaikannya. Jangankan suami yang biasa-biasa, sekelas Nabi Nuh alaihi salam, istrinya tidak mengikuti petunjuk dan dakwahnya Nabi Nuh, tetap saja tidak terselamatkan. Anak yang mengagumi atau anak yang merasa cukup dengan kesolehan ayahnya juga sama. Anaknya Nabi Nuh juga. Ya. Oleh karenanya, lihat agama kepada orang yang ada di atas kita, kemudian ikuti sehingga bergaul dengan orang soleh, benar-benar kita menjadi orang-orang yang ke bawah soleh. Jangan hanya bangga dengan kesolehan orang, sementara kita tetap salah. Ya. Kemudian yang ketiga, nisyanul hasanatil madhiyah. Lupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Ulah infak 50.000 tahun 2015, inget nak masih lebih kaya nak. Begitu ada yang renov masjid, lu kok waktu 2015 kayaknya saya coba lihat di catatannya itu ada nama ibu saya, RT, RW, alamat, nomor rumah, nomor telepon juga dikasihkan. Ingat kebaikan udah lama. Nah ini kan yang membuat kita merasa cukup dengan kebaikan kita. Ya. Apalagi kalau kita merasa menjadi orang yang sudah banyak kebaikan, maka disitulah kita akan menjadi orang yang merugi, bukan beruntung. Ya. Nisyanul hasanatil madhiyah. Punya kebaikan, lupakan. Biar, karena Raqib yang akan mencatat kebaikan-kebaikan kita. Walaupun kita tidak mencatatnya, walaupun kita tidak mengingat-ingatnya, untuk apa diingat-ingat kalau justru akan menghambat untuk terus beramal soleh. Ya. Kemudian yang keempat, zikruz dzunubil madhiyah. Mengingat-ingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Salah satu sikap dan sifat orang-orang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa,
atau berbuat aniaya terhadap dirinya, zakarullaha, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Biasanya kan justru ketika kita istighfar juga bleng we ibu teu emut hiji-hiji acan. Maka ketika kita baca Rabbig firli saja ketika duduk antara dua sujud, ya Allah ampuni dosaku, kalau memang malaikatna celemeng, emang lu punya dosa, punya sabar hiji duka da teu inget hiji-hiji acan. Itulah istighfaraneun teh nu kitu. Ya. 4, sikap dan langkah agar kita menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat.